Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah yang hari ini kita atau pada kesempatan ini kita dapat berjumpa dalam sebuah sharing keilmuan, dalam sebuah pelatihan diagnosa holistik yang insya Allah akan menjadi sebuah landasan utama ketika kita akan melakukan sebuah tindakan terapi. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepahaman kepada kita semuanya dan juga dibukakan pintu-pintu hidayah untuk kita dan juga diistiqomahkan dalam rangka untuk berkhidmat kepada umat dalam layanan kesehatan holistik ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada qudwatun kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalamnya. Dan mudah-mudahan kita juga semuanya diberikan keistiqomahan untuk melazimkan atau menguatkan ilmu-ilmu kita, skill kita dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan ini saya akan berbagi kembali, mudah-mudahan Bapak Ibu juga mungkin sudah pernah ada yang mendapatkan materi ataupun mungkin sebagian sudah ada, maka kita bagi yang sudah maka kita akan merefresh. Bagi yang belum, mungkin ini menjadi sebuah keilmuan yang insya Allah akan dijadikan sebagai fondasi awal ketika kita akan melakukan sebuah terapi. Dan ilmu ini atau slide ini adalah sebuah penggabungan yang saya gabungkan dari beberapa diagnosa yang secara apa yang pernah saya dapatkan dan kemudian saya praktekkan. Kemudian dalam aplikasi itu ternyata Masya Allah luar biasa mempermudah dalam rangka untuk kita melakukan sebuah tindakan terapi apapun. Dan kenapa pentingnya diagnosa? Karena diagnosa itu sendiri adalah sebuah awal kita akan melakukan tindakan terapi apapun. Kemudian yang kedua, kenapa kita butuh diagnosa? Karena orang yang mampu mendiagnosa adalah orang yang insya Allah tidak akan capek, lelah untuk memperbanyak titik, memperbanyak terapi. Sebenarnya lebih kepada efisiensi efektif dalam sebuah prinsip tindakan terapi. Kemudian sebagai seorang yang profesional, maka kita mau tidak mau harus menguasai atau harus belajar diagnosa ini. Kenapa? Karena memang sebuah kaidah kesehatan secara umum, baik itu kaidah kesehatan medis mungkin ataupun penyehat, itu tetap membutuhkan sebuah kaidah diagnosa. Maka insya Allah ini akan sangat bermanfaat sekali. Dan ketika kita melakukan sebuah diagnosa, ternyata berdasarkan pengalaman pribadi saya, kita akan mendapatkan sebuah sugesti, sebuah katakanlah keyakinan bahwa si klien atau pasien itu ternyata lebih trust kepada kita, lebih yakin kepada kita, lebih bisa kemudian menjelaskan, karena konteksnya dalam sebuah pengobatan ternyata mereka butuh informasi yang banyak. Nah, informasi ini berkaitan dengan sebuah kaidah diagnosa, dan diagnosanya pun harus akurat dan sebagainya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, yang Masya Allah luar biasa kami dapatkan peserta dari dalam dan luar negeri. Ini adalah sebuah prinsip
dasar yang sangat bermanfaat sekali buat kita semua, termasuk buat saya pribadi. Oke Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sekilas gambaran mengenai katakanlah sebuah hal yang insya Allah bisa kita berikan berkenaan dengan materi-materi berikutnya. Jadi ini adalah profil saya, silakan nanti dibaca. Alhamdulillah sekali lagi sebagai gambaran bahwa kenapa saya juga ingin menyampaikan ini sudah saya sampaikan di beberapa pelatihan SOP Bekam ataupun mungkin workshop dan seminar 1 hari gitu ya, tetapi kadang waktunya itu tidak cukup ya, karena banyak sekali slide-nya, banyak sekali, dan keilmuan ini luar biasa. Sengaja saya insya Allah akan mencoba berbagi metode diagnosa yang lengkap, termasuk nanti akan saya berikan link-linknya, link yang sangat lengkap sekali Bapak Ibu sekalian. Silakan baca, silakan analisa, silakan kemudian pelajari sedalam-dalamnya. Insya Allah akan menjadikan lebih kuat lagi, dan kita insya Allah akan menjadikan nambah keyakinan buat diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwa sebuah kaidah pengobatan itu harus ada konsepnya, harus ada prinsipnya, harus ada kaidahnya. Nah, dalam sebuah ruang lingkup itu kita juga harus memahami 3 poin besar dalam sebuah kaidah diagnosa. Apa itu? Yang pertama adalah akar dasar daripada filosofi sebuah pengobatan atau diagnosa. Yang kedua adalah batang-batang diagnosa itu apa saja, berkaitan dengan metodologi diagnosa secara umum. Kemudian ada juga cabang dan ranting, ya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Oke. Yang pertama, akar dasar filosofi. Kaidah sebuah pengobatan secara umum sebenarnya adalah mencari sebuah kaidah keseimbangan, ya. Jadi yang disebut sehat adalah keseimbangan antara kalau secara lengkap adalah keseimbangan antara tubuh kita dengan lingkungan dan alam semesta, gitu ya. Tetapi secara kaidah mungkin kita tahu ada yin yang, ada TCM, maka keseimbangan antara yin dan yang. Kalau dingin maka keseimbangan antara dingin dan panas, dan seterusnya. Itu adalah kaidah. Dan saya sampaikan sedikit saja yang kami pelajari 3 tahun pelatihan herbal, Sinse Herbal di Rawalumbu dengan Ustadz Abu Muhammad atau Sinse Muhammad Farisi, gitu ya, Kianzi. Beliau luar biasa secara keilmuan, mempunyai sebuah kitab yang disebut dengan pengobatan klasik dan tibu nabawi. Nah, ternyata kaidah yang saya dapatkan dari situ adalah kaidah berhubungan dengan ad-dawa wal himyah. Hanya 2, ad-dawa wal himyah. Ad-dawa itu adalah sebuah obat, sebuah pengobatan yang tentunya adalah sangat dibutuhkan ketika dia sudah sakit, dia sudah terkena keluhan, dia sudah ada yang dirasakan, maka itu adalah ad-dawa. Maka bagaimanapun harus dilakukan sebuah pengobatan. Yang kedua adalah al-himyah. Al-himyah itu pola hidup, pola makan, keteraturan hidup, keteraturan makan, keteraturan dalam sebuah hal yang keseharian yang kita lakukan. Nah, inilah yang 2 hal yang harus kita pahami sebuah kaidah pengobatan, ya. Tentunya pengobatan yang lain adalah berkaitan dengan apakah itu konteksnya adalah secara dalil. Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusyriku. Para ulama menyimpulkan, para ulama salaf, para ulama terdahulu Ahlussunnah wal Jamaah menyimpulkan, ini terkait dengan sebuah tip nabawi, adalah bahwa seluruh penyakit bermula dari wakulu wasyrubu, apa yang kita makan, apa yang kita minum, wala tusyriku, dan janganlah berlebihan. Ini sebuah sumber penyakit tentunya yang menjadikan nanti kaidah pengobatan kita akan kesana larinya, ya. Itu yang menjadikan dasar bahwa bagaimana kita memahami sebuah kaidah pengobatan terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengenal, kita juga harus mempelajari anatomi dan fisiologi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
sangat penting saya katakan. Dan jujur, kenapa kemudian saya juga kuliah medis, itu ternyata ini kami diajarkan 2 semester, yang tentunya ini semester berikutnya adalah ujian-ujian sebagai. Artinya apa maksudnya? Bahwa ternyata ini sebuah kaidah yang memang harus betul kita pahami. Minimal kita paham organ utama saja. Tidak usah terlalu jelimet dengan berkaitan dengan patofisiologi penyakit, fisiologisnya kemana. Oke lah, itu mungkin silakan bagi mereka backgroundnya dokter, backgroundnya perawat, bidan, ataupun yang lainnya, yang memang mereka mendapatkan itu di bangku kuliah. Tapi jika memang teman-teman penyihat tradisional pun, maka mari sama-sama kita belajar anatomi fisiologi yang kaitannya dengan sebuah prinsip atau keumuman penyakit. Tidak perlu spesifik, tidak perlu, karena kita bukan, kalau ranahnya penyihat maka bukan ranahnya lagi berbicara masalah banyak hal mengenai medis. Tidak perlu terlalu banyak, cukup secara umum saja. Kenapa? Karena tadi nanti dari hasil yang kita pelajari hari ini akan memberikan sebuah prinsip yang luar biasa tanpa harus terlalu jelimet memikirkan atau mencari nama penyakit. Tetapi kita lebih banyak kepada sebuah kolaborasi, mengumpulkan beberapa diagnosa, kemudian kita akan menyimpulkan tindakan kita apa. Itu yang paling penting. Kemudian kita juga ada dasar falsafah dan rumus dasar hukum alam. Nah, kita juga harus paham bahwa di alam ini, ya, di alam semesta ini, di dunia ini, pada prinsipnya sudah sebuah hal yang qat'i, ada sebuah perlawanan, ada sebuah seolah-olah berlawanan, tapi semuanya saling berkaitan, ya. Tidak boleh saling intervensi dan sebagainya. Apa itu? Ada siang, ada malam, kemudian ada dingin, ada panas, kemudian bagaimana alam ini saling mempunyai sebuah ekosistem tertentu, bagaimana alam ini dalam sebuah kaidah bahwa Allah menciptakan sebuah perumpamaan yang luar biasa di alam ini, maka ini menjadi konsep dasar dari filosofi sebuah kaidah diagnosa. Jadi kita harus paham juga ekosistemnya, kemudian musimnya apa, kemudian berkaitan dengan warna dan bentuk dari sebuah perumpamaan yang Allah munculkan, maka itu adalah sebuah tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir tentunya. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan kepahaman dan diberikan petunjuk untuk bisa paham mengenai konsep dasar filosofi dari sebuah diagnosa atau pengobatan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas sebuah batang diagnosa. Apa itu batang diagnosa? Sebenarnya adalah ini yang kemudian nanti akan mengetahui penyebab penyakit dan beberapa cara-cara pemeriksaan. Ya. Dengan cara apa? Tadi, yang pertama adalah dengan cara pengamatan, perabaan, wawancara, penghidup, pendengaran, dan sebagainya. Maka ini pun akan menjadi sebuah dasar pemeriksaan. Misalnya, katakanlah ada palpasi, ada perabaan, ada touch, ada kemudian melihat, dan ada juga kemudian menghidup, ada juga kemudian anamnesa dan sebagainya. Ini adalah metode diagnosa saja, dan ini banyak sekali. Metode ini kita nanti dapatkan atau kumpulkan dari berbagai sumber, ya tentunya. Yang kemudian kita juga harus memahami sebuah peta perjalanan penyakit, ya. Nanti lama-kelamaan Bapak Ibu sekalian atau kita semua akan dihadapkan pada sebuah pathway atau sebuah rumusan bagaimana sebuah penyakit itu muncul. Maka insya Allah terus belajar, secara pribadi saya pun akan belajar terus untuk bisa lebih upgrade lagi, lebih eksis lagi, dan lebih meningkatkan keilmuan dan skill kita. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, nah ini ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebuah prinsip yang ternyata kita ini salah jika kita terlalu pede dengan terapi saja, pede dengan tindakan saja, pede dengan apa yang kita mampu skill saja. Nah, ini adalah sebenarnya hanya cabang saja
Apa itu cabang? Ya itu tadi, pijat, akupresur, refleksi, akupunktur, apiterapi, lintah, macam-macam termasuk bekam dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah gambaran sebuah prinsip hanya cabang atau ranting saja. Nah, sebentar. Oke, kita kembali kena low bed ya. Nah, oke, Bapak-Ibu sekalian dirahmati Allah, itu gambaran yang ingin disampaikan adalah jangan sampai kemudian kita nanti sibuk dengan sesuatu yang ternyata ini fokus kepada kemampuan diri saja, tapi kita tidak olah, tidak asah untuk diagnosanya. Oke, selanjutnya. Bapak-Bapak Ibu yang dirahmati Allah dimanapun berada, baik di dalam atau di luar negeri, kami sampaikan sekali lagi bahwa Masya Allah luar biasa jika kita sudah betul-betul paham, kita sudah memahami sebuah prinsip sistematika terapi holistik atau sistematika dari sebuah pengobatan, maka kita betul-betul yang tadi saya sampaikan adalah harus memenuhi 3 poin ini, 3 konsep ini, 3 kaidah ini yang tentunya mau tidak mau kita harus ikuti secara bertahap, baik itu akarnya, batangnya, cabangnya dan sebagainya. Sementara ini pun sebenarnya sebuah filosofi dari herbal, di mana sebenarnya konteksnya adalah ketika kita berhubungan dengan akar misalnya, maka itu kuatkan, kokohkan pendirian kita. Ketika berhubungan dengan terapi, maka herbal akar ini bagus untuk bagian pinggang ke bawah. Ketika berhubungan dengan batang, maka ini konsepnya adalah bagaimana kita harus siap, mental, tegap dan sebagainya dalam sebuah katakanlah proses perjalanan kita sebagai seorang praktisi. Dan dalam prinsip herbalogi, maka jika kita menemukan sebuah herbal atau bahan dasar herbal yang dasarnya adalah batang, maka ini bagus untuk tubuh kita. Dan kemudian jika kemudian kita juga memahami cabang atau rantingnya, maka kita juga harus luas pikiran kita, harus lebih banyak lagi kita mendapatkan, harus kuatkan lagi memori kita, kuatkan lagi oksigen, lancarkan lagi ke otak. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan banyak hal. Kita jangan menyerah terhadap sebuah permasalahan. Maka kita yang jadi masalah adalah bagaimana kita mengupgrade diri, menguatkan diri. Dan secara filosofi herbal, maka kaidah cabang atau ranting atau daun maka dipergunakan bagi orang-orang yang mempunyai keluhan-keluhan area kepala. Demikian. Itu sebagai tambahan filosofi saja untuk menguatkan teman-teman sekalian bahwa ternyata jika kita diberikan sebuah intuisi ke depannya, maka Bapak Ibu sekalian akan bisa melihat di alam ini tersembunyi banyak filosofi di dalamnya. Oke, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, prinsip dasar dalam sebuah pemenuhan aspek diagnosa haruslah memenuhi 5 hal. Yang ini dalam slide saya adalah 5 hal ini penting sekali harus kita ketahui. Pertama, jadi prinsip dasar dalam sebuah diagnosa adalah haruslah masuk akal. Prinsip dasar dalam sebuah pengobatan haruslah rasional, terukur, jelas dan sebagainya, bukan abstrak, bukan ghaib, bahkan bukan klinik gitu ya. Ini yang harus dipahami. Kemudian yang kedua adalah diakui secara umum. Jadi masyarakat itu tahu, logik, masuk akal. Dan secara umum, diterima. Karena bagi mereka itu sesuatu yang masuk akal atau sesuatu yang mudah diterima oleh masyarakat secara umum. Dia tidak terlalu berpikir jelimet mengenai sebuah kaidah pengobatan atau diagnosa. Yang ketiga, tidak berbau unsur klinik dan sirik. Pengobatan itu harus betul-betul prinsip dasarnya tidak ada unsur syirik. Kenapa unsur syirik? Karena ini jika ada
dalam sebuah terapi kita, tindakan kita ini masuk ke dalam unsur syirik, maka mau tidak mau, mohon maaf sekali lagi saya sampaikan, apapun yang terjadi, baik itu tidak sembuh, hatta dia sembuh, maka tidak akan terjadi sebuah keberkahan. Bahkan kata teman saya yang mantan dukun, bisa jadi itu sial, ya, sembuh tapi sial. Kenapa? Karena ada faktor bantuan dari eksternal atau dari hal yang goib, ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tidak melanggar hukum syar'i. Ini kaidah yang utama sebenarnya, tetapi sebagai seorang muslim ataupun mungkin agama yang lain pun akan paham bahwa jangan sampai kemudian sebuah pengobatan itu ternyata menabrak jalur-jalur syar'i. Nah, ini akan kemudian bisa jadi dia akan katakanlah secara umum apa yang dilakukan terapinya bisa jadi tidak menimbulkan sebuah keyakinan, atau bisa jadi malah terjerumus tadi ke dalam kemusyrikan atau ke dalam hal-hal yang subhat dan sebagainya. Sehingga mau tidak mau ini pun kita harus belajar atau tidak boleh melanggar hukum syar'i. Jadi belajar hal-hal hukum syar'i secara global tidak masalah, atau secara spesifik juga silakan. Jadi intinya adalah jangan sampai sebuah pengobatan kita itu melanggar hukum syar'i. Kemudian yang terakhir adalah ilmiah dan dasar penelitiannya. Prinsip dasar WHO, prinsip dasar dunia medis konvensional adalah evidence based of medicine. Evidence based medicine itu adalah sebuah kaidah harus berdasarkan by data, by penelitian, jurnal-jurnal dan sebagainya. Itu boleh? Boleh, silakan. Selama itu ilmiah dan ada dasar penelitiannya, ya. Tapi jika itu ilmiah dan dasar penelitiannya tapi masih masuk kategori klinik, maka kita harus tinggalkan, mau tidak mau. Karena hari ini banyak sekali, luar biasa, Masya Allah, saya sampaikan bahwa ternyata banyak juga orang-orang yang tanda kutip mengaku dia medis, mengaku dia ilmiah, tapi ngambil dasarnya, asasnya dari yang tidak ilmiah, ya. Contoh, penggunaan hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan, katakanlah kalau bahasanya adalah kalau bahasa simpelnya adalah kundalini misalnya, kemudian terapi jarak jauh misalnya, atau dengan bahasa-bahasa yang lainnya yang luar biasa, yang sebenarnya itu tidak ada dasar ilmiahnya. Bahkan saya pernah mendapatkan sebuah materi di sebuah seminar nasional medis yang di situ menyampaikan bahwa dasar keilmuan ini didapatkan dari pertapaan 21 hari. Subhanallah, luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa sesat, gitu ya. Kenapa? Kenapa seorang medis? Kenapa seorang yang ilmiah? Kenapa seorang yang by data dan jurnalnya harus mengikuti hasil pertapaan 21 hari? Ada. Dan bisa jadi hari ini nama itu bukan nama klasik atau nama masyarakat, tapi diilmiahkan sedemikian rupa dengan namanya bioenergi lah, dengan namanya mungkin touch apalah dan sebagainya, yang sifatnya ke arah hal-hal yang mungkin tidak syar'i ataupun bisa jadi itu tidak ilmiah. Tetapi alhamdulillah kita serahkan lagi nanti kepada mereka, bahwa mereka pun akan paham nanti proses perjalanannya, akan memahami, oh kenapa kok bisa seorang medis itu atau yang evidence based medicine itu kok kemudian bisa menerapi jarak jauh hanya dengan pejamkan mata. Subhanallah, ya. Oke, itu yang penting untuk kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku dimanapun berada, ini ada sebuah pendekatan. Pendekatan ini adalah pendekatan diagnosa atau pendekatan diagnosa penyakit yang berhubungan dengan sebuah pengobatan. Pendekatan ini penting dan ini sangat banyak sekali. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian boleh mensinergikan, boleh mengkolaborasikan, boleh, silakan. Kuatkan sinergi, kuatkan kolaborasi selama itu tidak melanggar hukum syar'i. Dia kemudian tidak boleh merasa paling benar, dan kemudian dia juga harus terbuka terhadap
pendapat yang lain yang tentunya dia punya hujah, punya keilmuan yang berbasis ilmiah dan juga masuk akal dan sebagainya. Yang pertama adalah pendekatan anamnesa penyakit. Apa itu pendekatan anamnesa? Secara gambaran sederhananya adalah ini menjelaskan mengenai tanya, menanyakan keluhan. Contoh, Pak, Ibu, apa yang sedang dirasakan saat ini? Keluhan Ibu apa dan sebagainya. Itu anamnesa ya. Itu tanya jawab. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini hal pendekatan yang sangat sederhana. Jadi ketika memang kita belum tahu diagnosa apapun, tanya saja, gitu ya. Tanya. Itu karena itu proses. Suatu saat nanti dapat ilmu lagi, lakukan lagi apa? Apa itu? Analisa telapak tangan. Oh, Bu, ternyata Bapak Ibu kalau saya lihat dari sign hand atau diagnosa yang telapak tangan yang kami pelajari begini-gini dan sebagainya. Atau nanti analisa nadi lagi. Pak, Ibu berdasarkan nadinya, Bapak itu nadinya agak cepat Pak berhubungan sebagai ini berhubungan nadi. Kemudian pendekatan melalui analisa tulang belakang. Nah, analisa tulang belakang tentunya biasanya kita lakukan ketika terapi. Dicek tulang belakangnya. Adakah bagian cervical, thoracical, lumbar sakrumnya bermasalah? Raba dia, cek dia, dan sebagainya ya. Tentunya ini kaidah syar'i bahwa laki-laki harus menangani laki-laki, perempuan juga harus menangani perempuan, karena tetap itu sebuah kaidah yang utama yang harus kita lakukan. Intinya apa? Kita akan melihat. Jadi nanti pun akan mengetahui secara visual, simetris tidak, ada masalah tidak, ketika ditekan sakit apa tidak dan sebagainya. Maka ini menjadi patokan juga ke tahapan pendekatan berikutnya. Analisa wajah, oke, kita akan belajar lagi ternyata. Kita akan belajar lagi sebuah analisa wajah, hanya melihat wajah, bibirnya, hidungnya, alisnya, jerawatnya, maka akan ketahuan, gitu ya. Ini juga nanti luar biasa. Pokoknya pelajari sedemikian rupa, insya Allah akan sangat manfaat dan saling melengkapi. Kemudian ada iridologi. Apa iridologi? Iridologi adalah melihat iris mata, dan terdapat dalam iris itu adalah 7 zona, ya, 7 zona. Sebagaimana dalam sebuah riwayat adalah kita yakini satu, langit ada 7 lapis, bumi juga ada 7 lapis. Langit dan bumi diciptakan dalam 6 hari, dalam riwayat ada 7 hari. Kemudian makan kurma ajwa 7 butir, tumbuk daun bidadari juga 7, kemudian beberapa bacaan ayat juga ada yang 7, yang syar'i, yang tentunya ya, yang maksudnya yang sahih dan atau hasan. Itu filosofi sebuah angka, walaupun angka ini tidak boleh dianggap sebuah magic ya, tetapi intinya adalah ini filosofi iridologi ternyata masya Allah luar biasa, mendekati ke arah hal-hal yang sifatnya sunnah ataupun ilmiah insya Allah. Kenapa ilmiah? Karena segala sesuatu yang sifatnya sunnah pasti ilmiah, tapi sesuatu yang sifatnya ilmiah belum tentu sunnah, gitu ya. Kemudian lidah juga akan kelihatan. Menurut guru kami Sinse Abu Muhammad atau Al-Kianji itu mengatakan bahwa akurasi lidah itu luar biasa dibandingkan yang lainnya menurut beliau. Maka lidah ini bisa spontan berubah dalam berapa menit atau berapa jam. Itu luar biasa. Artinya cukup melihat lidah akan ketahuan ya seperti apa gambaran diagnosa lidahnya. Kemudian pendekatan psikologis. Ya, ini juga penting, tapi ini level selanjutnya karena nanti suatu saat ketika Bapak Ibu sekalian mempelajari sebuah kaidah pengobatan, kemudian diagnosa, maka lama-kelamaan akan mencoba diarahkan ke hal-hal yang sifatnya psikologis. Ya, dalam ilmu dunia ada terbagi 3, secara fisik, psikologis, ruhiyah. Ya, kita tergantung mau di ranah mana. Kalau kita sibuk dengan fisik, maka kita akan tidak nyampe ke psikologis. Kalau kita cuma psikologis baru nyampe sini, maka tingkatkan lagi untuk menjadi ruhiyah, gitu ya. Kemudian pengecekan medis dan pemeriksaan fisik lainnya. Ini ada lab, ada CT scan, ada kemudian katakanlah MRI dan sebagainya, itu silakan. Ini untuk penambahan bagi penyehat, jadi ataupun lihat ronsen ya, itu tambahan keilmuan saja, tetapi tidak dijadikan sebuah patokan ketika Bapak Ibu hanya sebagai penyehat. Tapi sekali lagi ini boleh dipelajari, silakan.
Oke. Kita lihat pendekatan analisa anamnesa. Ini gambaran sederhana Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kenapa saya sampaikan ini kemudian sederhana? Karena sebenarnya hanya menanyakan kepada klien. Ya, ingat kalau penyehat atau kalaupun secara umum kita menyebutnya klien. Tapi kalau dia pasien, maka dia adalah rawat inap. Kalau klien adalah rawat jalan, home care ataupun mungkin pulang pergi, gitu ya. Maka klien-klien itu kita tanya secara umum maupun secara khusus, ya. Kita lihat bawah. Ya. Nah, ini secara umum. Apa nama, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, umurnya berapa, pekerjaannya apa, riwayat keluarga, alamat penyakit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sampaikan hari ini bahwa ternyata ini itu tidak boleh hanya sebatas nulis. Kenapa? Karena kita akan tahu, oh dia namanya si Fulan, ternyata tempat tanggal lahirnya di Padang, Sumatera, begitu, atau di Jawa, atau di Sunda, atau Jawa Barat, atau dimanapun, maka kita akan bisa menganalisis dari sebuah wilayah tersebut, gitu ya. Karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa ketepatan dalam sebuah pengobatan herbal itu berkaitan dengan obat atau tanaman herbal yang ada di wilayahnya, gitu ya. Dan ketika kita pergi ke suatu daerah apapun dan banyak ternyata herbalnya, itu menandakan bahwa potensi keluhan penyakit pada suatu daerah tersebut pun akan banyak. Jadi Allah akan memberikan tuh solusinya di situ, ya. Jadi kita berpikirnya simpel, tidak perlu berpikir harus beli ke Inggris, ke Amerika, ke Arab, ke manapun, dan sebagainya, ya. Kita tidak perlu sibuk cari di daerahnya atau di negaranya masing-masing. Alamat lengkapnya di mana dan sebagainya ini penting sebagai bagian daripada data rekam medis kita. Kemudian umurnya berapa, kan ketahuan bahwa usia itu mempengaruhi tensi, mempengaruhi juga bahwa oh ternyata kebanyakan usia tensi di atas 35-40 itu kok lebih dari 140 ya, aman tidak dan sebagainya. Itu juga akan menjadi sebuah analisis tersendiri. Pekerjaan. Ini saya garis bawahi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dimanapun berada, ini saya garis bawahi. Kenapa? Karena pekerjaan ini ternyata sebuah apa ya? Kalau saya bilang ini sebuah asal muasal terjadinya sebuah penyakit. Kenapa asal muasal? Karena ternyata mayoritas kita, mayoritas teman-teman kita, mayoritas klien itu bekerja di dalam sebuah perusahaan misalnya. Maka perusahaan itu dalam 15 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, dan seterusnya, ada kalanya melakukan sebuah aktivitas yang monoton. Maka ketika aktivitas itu terjadi, bahkan termasuk dia shift malam, itu akan memicu potensi penyakit tertentu. Maka ini menjadi sebuah pertanyaan. Makanya kadang dalam aspek diagnosa atau wawancara atau konsultasi ini lumayan lebih lama. Dan harus lebih lama idealnya. Tindakannya harus sebentar. Jadi diagnosanya bisa jadi katakanlah 1 jam malah. Terapinya cuma setengah jam selesai. Atau bahkan bisa jadi dikurang dari itu. Itu yang expert gitu ya. Sementara kita kebalik ya. Terapinya sampai 2 jam gitu ya. Diagnosanya cuma 5 menit gitu ya. Ini terbalik ya. Jadi kuatkan diagnosanya, kuatkan konsultasinya, kuatkan wawancaranya. Maka kemudian tentukan titik poin yang harus atau inti dari sebuah penyakit itu di mana. Lakukan di situ. Tidak perlu harus banyak terapi ataupun tindakan ataupun titik, gitu ya. Kemudian lamanya riwayat penyakit. Cek juga ada riwayat keluarga nggak, mohon maaf nih. Riwayat keluarganya apa? Ini secara umum disebut dengan genetika, gitu ya. Tetapi ini pun tidak perlu khawatir karena dalam konsorsium atau internasional bahwa gen itu hanya maksimal 5%. Maksimal, ya. Artinya apa? Dalam sebuah kitab klasik dan Tibbun Nabawi dijelaskan bahwa gen itu akan terputus usia 7 sampai 8 tahun. Kemudian dalam riwayat dalam istilah medis ada namanya golden age, 0 sampai 5 tahun. Itu pun potensi genetikanya akan muncul pada usia-usia tersebut. Tapi setelah berikutnya, maka yang kita tanyakan adalah pola makan.
pola hidup, pola keteraturan dalam sebuah kesehariannya. Itu yang paling penting, yang mendasari nanti penyakit berikutnya, gitu ya. Kemudian lamanya penyakit, lamanya riwayat penyakit. Penyakit apa yang mungkin setiap kita pasti punya riwayat penyakit? Maka itu juga menjadi sebuah pertanyaan mendasar yang bisa jadi dari situ kita akan memahami, oh ternyata dari sini kemudian katakanlah asam lambung, efeknya ke saraf kepala. Kemudian juga kalau misalnya asam lambung itu naik lagi menjadi grade-nya, levelnya naik kronis, maka menjadi GERD, menjadi radang asam lambung atau radang usus dan sebagainya. Itu pun harus ditelusuri, gitu ya. Jadi makanya agak lama, gitu ya. Kemudian ada keluhan utama dan keluhan tambahan. Sangat sederhana. Keluhan utama adalah keluhan yang frekuensinya katakanlah dia secara seringnya, katakan seringnya ngalami penyakit itu misalnya dalam sepekan 7 hari. Dalam sepekan 7 hari itu 5 hari ini sering sakit kepala misalnya. Tapi selain sakit kepala kadang dia pegel misalnya. Maka yang keluhan utamanya adalah ya sakit kepala tadi. Oh, keluhan utamanya ternyata asam lambung atau perutnya, tapi efeknya ke kepala, berarti tetap keluhan utamanya larinya lain lagi, berhubungan dengan asam lambung, keluhan tambahnya adalah sakit kepala. Seperti itu ya. Jadi lihat frekuensinya, lihat dia seringnya sakitnya apa, gitu ya. Kemudian ini kita bisa melihat contoh dalam ilmu teori TCM, ada yin dan yang, ada dingin, ada panas. Nah, saya ingin sedikit berbagi lagi bahwa dalam kitab klasik dan Tibun Nabawi, kami belajar 3 tahun itu belajar disebut dengan haroroh rutubah. Haroroh rutubah, gitu ya. Jadi itu haroroh itu panas ataupun yang berhubungan dengan tadi yang, kemudian rutubah itu cairan atau dingin berhubungan dengan yin. Maka gemuk masuk kategori apa? Misalnya gemuk kategorinya adalah rutubah, atau misalnya yin dalam ilmu TCM. Kurus maka dia haroro, atau dalam ilmu TCM adalah yang. Maka ini gambaran sederhana. Jadi kita akan tahu, oh iya, postur seseorang itu nanti akan lakukan diagnosanya apa, terapi herbalnya apa, sangat mudah ketika kita sudah tahu dasar itu, gitu ya. Kemudian jalannya pincang, dipapa atau normal, ini juga menjadi sebuah sebuah catatan tersendiri bahwa ketika dia pincang, cek kakinya. Ketika dia dipapa, ada apa permasalahan tulangnya. Ketika dia lemes misalnya, tidak kuat, maka kita juga harus memahami ini ada unsur kekurangan nutrisi apa, defisiensi apa, atau ekses, atau mungkin ekses apa, panaskah dan sebagainya. Maka kita harus tahu dia kondisi kuat, lemah, dan lunglai. Contohnya sederhana, misalnya dia mengucapkan salam kepada kita ketika masuk, Assalamualaikum misalnya, dengan suara intonasi yang kencang, maka itu menandakan dia kuat. Berarti dia fungsi ginjalnya juga kuat. Bisa jadi jantungnya haroroh atau panas. Maka seorang tabib yang cerdas, seorang tabib yang bijak, nanti suatu saat dia akan, oh iya, saya akan lemahkan sedikit. Bukan lemahkan dalam artian mendropkan, bukan, menyeimbangkan supaya dia tidak terlalu kuat. Karena segala sesuatu yang tadi wala tusrifu, yang berlebihan, maka akan menjadi sebuah penyakit, ya. Kemudian lihat warna wajahnya, pucat, cerah, murung, dan sebagainya. Ini juga akan menunjukkan gambaran, oh ternyata dia warnanya pucat, oh ternyata dia itu kelihatan sahdu atau lebih banyak dominan putih, maka unsur yinnya, unsur rutubahnya itu dominan. Maka kita pun nanti harus lebih cerdas lagi dalam merekomendasikan herbal apa yang bagus untuk dirinya. Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian lihat matanya, kuningkah, merahkah, cerahkah, dan sebagainya. Saya sedikit sharing lagi bahwa tingkatan panas itu adalah kuning, kemudian dia merah, merah membara, kemudian atau merah tua katakanlah ya. Yang keempat adalah dia biru ya. Yang kelima adalah hitam. Ini adalah sebuah tingkatan panas ya. Kuning, merah, merah membara atau buruda,
kemudian dia biru dan hitam. Ya, nanti kan ini pun akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi nanti warna lidah, ya, warna muka, warna-warna yang nanti pun perumpamaan secara umum di buah-buahan, di sayuran dan sebagainya, gitu ya. Kemudian bagaimana tingkatan yang dingin? Satu, dia biasanya warna yang pertama adalah putih, putih dulu, ya. Kemudian yang kedua adalah dia pucat, ya, putih pucat. Yang ketiga adalah selaput, adanya selaput putih. Ini level di mana muncul ini, maka dia menunjukkan kondisinya adalah rutubah, yin, defisiensi ataupun lemah dan sebagainya. Maka kita juga akan dapat dengan mudahnya memberikan sebuah rekomendasi herbal ataupun tindakan terapi, apakah ditonifikasi ataukah disedasi, gitu ya. Kemudian lidah, kuning, pucat, merah, sebagai tadi hitam. Nah, ini adalah grade-grade levelnya, ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa tadi yang saya paparkan mengenai tingkatan-tingkatan panas, gitu ya. Oke, itu gambaran sederhana sebuah pendekatan, ya. Kemudian ini tadi kita tahu ini sudah mulai mengarah ke contoh sederhana penyakit, misalnya gemuk. Oh, dia potensinya jantung. Oh, dia potensinya diabetes. Oh, dia kolesterol, dia rematik dan sebagainya. Ini gambaran saja. Urus. Oh, dia gangguan pencernaan, cacingan dan paru-paru. Ini gambaran saja, gitu ya. Jadi ini sebuah prinsip dasar dalam sebuah visualisasi kita ketika kita melihat dia gemuk atau kurus. Kemudian ini juga pemeriksaan ini berguna untuk membuktikan apa yang dikeluhkan pasien tersebut sesuai dengan kelainan fisik yang ada. Ada kalanya pasien mengeluhkan sesuatu tapi tidak ditemukan kelainan fisik apapun, dan juga begitu sebaliknya. Contoh sederhana, beberapa kali saya dapatkan dan banyak sekali sebenarnya, kalau kita sok toy gitu ya, sok tahu gitu ya, kemudian pede, merasa pede, kita sampaikan, Pak, Bapak ini punya riwayat Bapak kayaknya sering kerasa pegel, itu karena kolesterol ya, Pak, misalnya, gitu ya. Kemudian kita dengan PD-nya kita sampaikan itu. Enggak, kayaknya Bapak orangnya emosi lah. Enggak juga ya. Jadi banyak sekali, banyak hal-hal yang kemudian itu jangan sampai kemudian kita ini memponis, menjudgment, menyimpulkan. Jangan dahulu, touch dulu hatinya, sampaikan pemeriksaannya, kemudian lihat karakter orangnya. Nah, ini kompleks sebenarnya. Lihat psikologis orangnya, lihat semua hal-hal yang berhubungan dengan dirinya dulu. Jadi jangan langsung kita kemudian sotoy atau lebih katakanlah so taunya lebih dominan, gitu ya. Kemudian pemeriksaan. Ini ada pemeriksaan umum nadi dan sebagainya saya sampaikan tadi, ada palpasi, perabaan, makanan atau perfusi, ini di medis juga ada, kemudian ada inspeksi pengamatan, pendengaran, penciuman dan sebagainya, dan juga ada auskultasi dan sebagainya. Ini banyak sekali yang berhubungan dengan medis, tapi katakanlah ini hanya jenis-jenis pemeriksaan Bapak Ibu, ya. Jadi boleh dipakai salah satu. Ketika kita adalah seorang penyehat, maka kita fokus kepada hal-hal yang berhubungan dengan penyehat, deteksi penyakit penyehat. Ketika kita dokter medis dan sebagainya, maka lebih fokus kepada hal-hal yang penguatan kepada teknologi medis ataupun diagnosa medis, gitu ya. Jadi silakan, ya. Intinya adalah satu hal, sebuah pengobatan itu tidak mutlak harus ke medis, tidak mutlak harus ke penyehat, gitu ya. Yang mutlak hanya Allah lewat firman-Nya, lewat tibur nabawinya dan sebagainya. Tapi ini adalah sebuah kolaborasi. Bagaimana keilmuan medis, keilmuan penyehat itu kita bisa kolaborasikan kalau memang itu ideal, gitu ya. Jadi intinya tidak boleh saling kemudian menjatuhkan dan kemudian merasa, karena sekali lagi basic dasar daripada sebuah diagnosa sebenarnya hanya katakanlah sebuah awal yang memang harus kita lakukan untuk membantu manusia. Tapi pahami dulu kaidah-kaidahnya, pahami dulu
konsep-konsepnya, pahami dulu hal-hal yang paling penting dalam sebuah pengobatan. Ya, ini adalah wasilah. Oke, itu saja mungkin gambaran sederhananya. Nanti kita belajar yang lainnya dari ideologi, ada kemudian telapak tangan dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk pemeriksaan yang nanti akan saya sampaikan, jenis-jenis pemeriksaan iridologi, sign hand dan sebagainya. Itu mungkin untuk sesi ini saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kami akan memberikan beberapa tahapan, katakanlah slide, supaya mungkin tidak terlalu katakanlah lama, karena ini sekali lagi slide-nya banyak sekali. Slide-nya ada 158. Ini baru 11 slide. Sangat panjang sekali Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tolong ikuti sesi demi sesi, tahap demi tahap, kemudian ulangi jika memang belum paham. Dan kemudian nanti kita buka sesi pertanyaan di grup, atau mungkin nanti di Telegram, ataupun mungkin ada mekanisme yang lainnya, insya Allah termasuk di Zoom. Jadi silakan nanti bisa tanya jawab. Jadi ini adalah jenis-jenis pemeriksaan. Nanti berikutnya kita akan berikan slide berikutnya yang ke-12 dan selanjutnya sebagai penguat ataupun tahapan dari slide 1 ini, gitu ya. Demikian, barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita nanti lanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.